Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Welcome to Brainfit Talks Indonesia dan welcome back untuk beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah join kami di acara Brainfit Talk malam hari setiap hari Selasa malam ya. Perkenalkan, saya Nancy Peter, saya adalah Master Trainer dan Brain Fitness Specialist di Brainfit Indonesia, salah satunya ya, dan Center Manager di Brainfit Kelapa Gading. Seperti biasa, saya malam ini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, another Master Trainer, Mr. Irfan. Halo, Mr. Irfan. Halo Miss Nancy, halo semuanya, selamat malam. Kenalkan, saya Irfan Wanata, biasa dipanggilnya Mr. Irfan, juga salah seorang senior konsultan dan center manager di Brainfit Indonesia. Oke, dan ada satu orang lagi Master Trainer ya, Mr. Irfan ya. Iya, betul. Hadir juga sama kita malam hari ini. Ya, Itu, selamat malam semuanya, selamat malam. Nama saya Iren, saya adalah Master Trainer dan juga adalah seorang Play Therapist dan Parents Coach, Certified by Play Therapist International UK. Kalau di Brainfit, saya adalah seorang Master Trainer. Senang sekali bertemu dengan Anda semua kembali di hari Selasa. Setiap Selasa malam adalah malamnya Brainfit. Buat Anda yang sudah berlangganan hadir di acara ini, buat yang baru pertama kali hadir, baru tahu, oh ada acara seperti ini, dan belum tahu Brainfit itu apa, nanti akan kami perkenalkan. Tapi saya ingin mengucapkan selamat datang, dan semoga apa yang akan kami sharingkan pada malam hari ini, yaitu judul yang sangat seru banget, semoga nanti bisa bermanfaat banget buat para parents ya. Iya, betul, Miss Iren. Oke, baik. Sebelum kita mulai, seperti yang tadi Miss Iren sampaikan, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal Brainfit, izinkan kita perkenalkan dulu ya mengenai Brainfit. Sedikit informasi. Brainfit kami didirikan di Singapura, didirikan tahun 2001. Jadi kami bersyukur sekali tahun ini kami bisa merayakan anniversary kami yang ke-20. Ya, selain di Indonesia dan di Singapura, Brainfit juga telah hadir di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun. Dan saat ini lokasi kami ada 4 lokasi, yaitu pertama di Brainfit Kelapa Gading, ada di Brainfit Kebun Jeruk, Brainfit Gading Serpong, dan Brainfit Bogor. Lalu program apa yang Brainfit sediakan? Kami spesialisasi di program pelatihan otak, ya, Brain Fitness Training. Brain Fitness Training ini berdasarkan dari research neuroscience, salah satu terobosan di ilmu neuroscience ditemukan bahwa otak itu bisa diasah di usia berapapun juga, bahwa otak itu seperti otot yang bisa diperkuat lewat training yang terstruktur. Apa sih yang diperkuat di program pelatihan brain training? Yaitu learning skill anak-anak ya, memori, konsentrasi, kecepatan berpikir, kemampuan belajar yang mendasar tersebutlah yang kita asah, kita perkuat. Saat ini program Brainfit tersedia untuk anak-anak usia dari 9 bulan sampai 18 tahun dengan jenis program yang berbeda. Ya, dan Brainfit berafiliasi dengan beberapa partner kami, mengadakan research, mengumpulkan data, memakai program mereka, dan kami bangga kami telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Itu dia sekilas mengenai Brainfit, dan topik kita malam hari ini adalah cara berkomunikasi agar anak mau mendengarkan, dan ini adalah part 2 ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Betul, Miss. Berarti ada part 1-nya ya, Miss? Betul banget, ada part 1-nya. Buat Bapak Ibu yang belum join kita pada saat part 1-nya, informasi buat Bapak Ibu, bisa join, bisa nonton lewat video, lewat channel YouTube kami, Brainfit Indonesia. Ini dia, ya, dan juga ada past episodes di situ. Sudah ada 20 episode. Malam hari ini adalah episode ke-21, ya. So, silakan melipir ke YouTube channel Brainfit Indonesia untuk nonton yang part 1-nya. Oke. Alright, so let's get this chat started ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Ya, yes. Sebelumnya beberapa hal. Karena ini adalah talk show ya, jadi kita akan ngobrol singkat. Anytime Ibu Bapak ada pertanyaan, bisa langsung diposting di kolom Q&A, ya, manfaatkan kolom Q&A-nya, pastikan pertanyaannya yang sejalan dengan topik yang kita bahas malam hari ini. Oke, baik. Ya, Miss Iren dan Mr. Irfan, kenapa topik ini
populer banget ya, cara berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Menurut Mr. Irfan dari pengalamannya. Karena memang kayaknya susah ya Miss buat anak-anak mendengarkan ya. Kayaknya Betul. semua orang tua mungkin setuju itu gitu ya. Ya, it's not Iya, as easy as it sounds ya buat anak-anak untuk mendengarkan gitu. iya, dan pastinya seneng banget, mau banget ya, if only setiap kali kita memberikan instruksi, kasih instruksi, semua anak langsung mendengarkan dan mengikuti. Waduh, Ya, itu impian semua orang tua kayaknya, Miss. iya, iya. Nah, Ya, kayaknya sebenarnya yang bikin kendala tuh adalah karena mereka masih anak-anak ya. Jadi kemampuan mereka untuk memahami, kemampuan mereka untuk mengontrol keinginannya itu agak sulit. Nah, itulah kemudian ya itulah yang menjadi gap gitu. Jadi orang tua rasanya kayak gregetan dan capek juga ya ngasih taunya ya, ngasih tahu berkali-kali kok nggak dengar-dengar ya, kok nggak nurut-nurut ya seperti itu. Ya, ya, dan itu yang nanti akan kita bedah lebih jauh lagi ya, Miss. Ya, kita bahas, kita akan sharing tekniknya. Ya, kehidupan orang tua dan keseharian mama lebih nyaman. Iya, betul, Miss. Teriak-teriak. kebanyakan mama dan ada juga papa ya, Miss ya. Ya, kadang papa juga. Kadang-kadang papa, iya. Rasanya, karena mesti diulang-ulang terus. Nggak nurut juga. Iya, selain yang tadi Miss Ren bilang ke anak-anak karena mereka juga kemampuannya mengontrol diri untuk untuk menuruti instruksi juga memang belum berkembang. Selain itu kalau kita pikir-pikir ya karena anak-anak punya kemauannya sendiri juga ya. Bisa kebayang nggak kalau segala sesuatu yang kita berikan instruksi mereka langsung nurut, kayaknya itu robot mungkin ya. Robot, So we have to. Ini dia trik dan strateginya untuk komunikasinya gimana. Oke. Mungkin kita set ini dulu kali ya, Miss. Kalau kita ngomongin soal anak-anak supaya mau mendengarkan itu kan kayaknya open banget ya, Miss. Nanti semuanya harus didengerin gitu ya. Mungkin kita perlu kerucutin dulu kali percakapannya ya. Karena kemarin di part 1 kita udah bahas beberapa contoh case spesifiknya gitu, kejadian seperti apa gitu ya. Dan malam hari ini juga kita akan bahas gimana caranya supaya anak mau mendengarkan pada konteks yang khusus juga. Gitu betul. Ya, Miss. Ya. Betul. Kalau kita ingat di part 1 kita tuh sebenarnya lebih penekanan kepada bagaimana ketika anak itu tantrum atau mengutarakan keinginannya dengan cara yang nggak pas. Gitu ya, lebih banyak ke situ ya, marah, tantrum. Terus bagaimana apa yang bisa dilakukan parent atau ketika anak minta sesuatu tetapi nggak boleh sebenarnya gitu. Do you remember that topic? Nah, itu kita bahas di part 1 ya. Nah, di part 2 ini kita mau zoom into situasi tertentu, yaitu situasi di mana anak melakukan kesalahan atau sesuatu yang nggak pas gitu ya. Berulang-ulang. Jadi hal yang sudah dikasih tahu tapi dia masih ulangi lagi gitu. Jadi lebih fokus kepada itu, apa yang bisa dilakukan ya. Jadi situasinya berbeda ya sama yang di part 1. Iya, betul, Miss. Salah satunya tadi misalnya berulang-ulang gitu ya, Miss. Ya, apa aja sih yang susah banget dibilangin, udah dikasih tahu, dia ulang lagi, dia tahu sih, dia ulang lagi kesalahannya gitu ya, entah kesalahan atau ketidaksengajaan atau apapun gitu. Jadi itu memang bikin gregetan banget sih ya gitu. Yang membuat parents biasanya jadi berpikir ini anak sengaja apa ya gitu ya. Karena kayaknya udah diulang-ulang berulang kali, masa sih nggak nyampe juga pesannya gitu. Ya, jadi itu biasanya yang membuat parents mau menghukum jadinya kan. Betul. Nah itu nanti kita juga akan bahas ya, Miss, gimana caranya kita mengkomunikasikan kalau memang kita sudah harus memberi konsekuensi. Ya, gitu ya. Bagaimana cara memberikan konsekuensi gitu ya. Betul, itu juga akan kita bahas. Dan juga teknik-teknik untuk problem solving ya, ajak komunikasi untuk solution focus, mencari solusinya. Iya. Oke, we're excited. So, how should we get this started, Mr. Irfan? Yes, nanti Miss Iren mungkin bisa share dulu kali ya, kita flashback dulu sedikit ke beberapa dasar teorinya dulu istilahnya gitu ya, sedikit aja gitu ya. Tapi sebelum Miss Iren share, saya mau ajak orang tua juga ikutan share ya. Jadi boleh digunakan menu Q&A-nya, jadi orang tua bisa langsung buka aja menu Q&A di Zoom-nya masing-masing.
And then boleh sharing kejadian di rumah seperti apa yang biasa terjadi di 3 kategori tadi ya. Yang pertama, anaknya sering melakukan kesalahan berulang-ulang. Kesalahan apa tuh yang anaknya sering lakukan berulang-ulang Ya, gitu ya? situasinya tuh kayak gimana ya? Situasinya gimana? Betul, contohnya ya. Kemudian tadi ngomongin soal konsekuensi, biasanya konsekuensi seperti apa yang orang tua harus berikan dan bagaimana cara orang tua memberikan konsekuensinya. Yang selama ini dipraktekkan. Yang selama ini sudah dipraktekkan, betul. Dan yang ketiga tadi mungkin ketika orang tua coba bantu anaknya problem solve, bagaimana pengalaman orang tua sejauh ini, share juga contoh-contohnya gitu ya. Nanti kita akan bahas kejadian-kejadian yang orang tua bagikan dan sekalian kita akan share tipsnya juga. Gitu ya. Oke. Tapi sebelumnya Nah, Miss Ira mungkin bisa share dulu, Miss. Ya, sambil menunggu, saya mau review sedikit prinsip yang kita bagikan di part 1 kemarin. Ya, saya ulang. Basically gini, kalau kita ingin berkomunikasi agar anak mau mendengarkan, berarti kalau dilihat dari segi kesiapan brain-nya, kesiapan otaknya untuk mendengar, ya, dan mau mendengarkan, mau nurut, mau kooperatif, berarti kita harus mengkondisikan brain. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika otak itu merasa terancam, ketika dia merasa ada bahaya, terancam, kurang lebih kalau mama ngomongnya kayak seperti ini, gitu ya. Nah, ini membuat kondisi brain-nya si anak itu menjadi merah, ya, red zone. Jadi perilaku dia adalah away. Jadi dia ingin menghindar. Bawaannya dia pengen menghindar. Entah dia diem, entah dia kabur, entah dia nggak nurut. Pokoknya karena away itu otaknya nggak bisa berproses dengan benar. Ya, sehingga dia nggak bisa, mungkin nggak ngerti apa yang dia dengar dan tidak bisa melakukannya. Nah, jadi kalau kita ingin mengkondisikan otak itu supaya dia bisa paham apa yang dia dengar dan mau melakukan, bisa melakukan, kita harus buat dia berada di area hijau, yaitu learning zone. Di sini kita lihat best for learning adalah ketika otak itu punya behavior atau perilaku towards, jadi terbuka, menghampiri, tidak takut gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, misalnya contoh seperti ini gitu ya, nah anaknya itu terbuka untuk mendengarkan ya. Itu sudah menjadi sebuah prinsip, kita harus ingat banget nih ketika kita ngomong sama anak supaya dia mau mendengarkan, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana mengkondisikan supaya the brain, otak itu ada di green zone, barulah dia bisa best for learning, best for listening ya. Tapi kalau ada di red zone, maka apapun yang kita katakan itu akan sia-sia aja, percuma gitu ya. Karena kondisi brainnya nggak siap mendengarkan, kalau bisa malah dia pengen kabur gitu, atau dia pengen nolak aja gitu ya. Oke, so itu dia prinsip, reminder untuk prinsip komunikasi. Bukan hanya kepada anak, sebenarnya kepada siapapun, karena itu adalah bagaimana otak bekerja. Jadi otak bekerja berdasarkan prinsip itu. Ya, oke. Perlu di-highlight termasuk pasangan. Yes. Ya. Siapapun sebenarnya, pasangan terutama. Pasangan terutama. Tapi siapapun, kalau di tempat kerja sama begitu juga ya, dari atasan untuk bawahannya, sesama kolega gitu. Kalau kita ingin supaya apa yang kita omongin itu nyampe, masuk, bisa diterima, maka cara kita berbicara, kata yang kita pilih tentunya pengaruh banget untuk mengkondisikan brain-nya supaya ada di red zone atau di green zone. Tentunya kita ingin green zone. Ya. Ya. Ya, thank you Miss Ren. Oke, ini udah ada beberapa yang share nih, Miss. Saya mungkin bacain beberapa ya. Contohnya katanya ada yang, paling banyak case-nya merapikan mainan dan barang-barang. Itu kayaknya udah klasik banget ya. Jadi udah disuruh merapikan berulang-ulang kali, diayain aja tapi nggak dirapikan gitu ya, dari Bu Nisa. Kemudian Bu Nyanyu juga sepertinya sama case-nya, mainan atau handuk katanya. Ya kita bahas juga kayaknya kemarin. Handuk. Pertama handuk aja ya urusannya. Ya. Nonton pas episode Bapak Ibu supaya mengerti, supaya tahu apa yang kita bicarakan mengenai handuk. Iya, ada juga dari Bu Yovita. Kalau Bu Yovita yang sering dilakukan anaknya adalah bicaranya terlalu keras, Miss, intonasinya ya. Jadi cenderung membentak seperti itu. Udah dikasih tahu, I guess, tapi belum perubahan juga gitu ya. Ya, kebanyakan seperti itu, Miss. Kebanyakan merapikan barang-barang, tidak mengerjakan tugas ya, kayaknya ya, yang berulang-ulang terus ya.
Ada juga yang hobi mancing dan main di sawah, notabene lokasi tersebut tidak cukup aman untuk anak usia 7 tahun. Udah dikasih tahu kali ya, tapi tetap aja dia pergi main gitu. Iya, betul. Oke. Thank you untuk para orang tua yang sudah share ya. Masukannya. Nanti semoga apa yang kita sampaikan, kita bagikan nanti semoga kayaknya bisa menjawab most of the questions ya. Betul banget, Miss. Ya. Betul. Oke, Mr. Irfan, Miss Nancy, saya ingin bagikan contoh percakapan, ya. Nah, tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu, sebenarnya why do we punish? Kadang-kadang kenapa sih orang tua itu sampai kadang-kadang udah kehabisan akal untuk ngasih tahu, terpaksa harus menghukum, gitu ya, supaya anaknya ingat untuk tidak melakukan lagi. Biasanya begitu. Tujuan menghukum, atau kadang-kadang ya saking keselnya aja udah nggak ada tujuan apa-apa, pokoknya hukum aja gitu ya. So why do we punish, itu perlu kita pahami bahwa kadang-kadang kalau kita hukum tapi strategi atau caranya kurang tepat, akhirnya nggak efektif, akhirnya dia tetap mengulang juga gitu, tetap mengulangi ya. So it is very important, penting banget untuk kita menerapkan strategi yang tepat. Nah, saya mau kasih contoh ya untuk situasi ini, tetapi saya mau memberikan kredit terlebih dahulu bahwa materi kita ini terambil dari buku ini, How to Talk So Kids Will Listen. Ya, jadi buat Bapak dan Ibu yang senang membaca, silahkan beli bukunya, baca lagi sendiri gitu ya. Basically buat kami hanya menjelaskan ulang dan memberikan pelatihan ya, pelatihan untuk parents based on contoh-contoh yang ada di buku ini. Oke, yuk kita masuk yuk di contoh yang pertama. Ini ada sebuah situasi. Situasinya nih anak dia diajak mamanya ke supermarket. Ya seperti karena dia masih kecil, jadi dia di supermarket itu dia lari-lari gitu ya. Nah mamanya ini sudah suruh stop, jangan lari-lari ya. Tapi dia susah sekali dibilangin gitu ya. Nah ini percakapannya masih dalam bahasa Inggris karena sampelnya memang diambilkan dari buku itu. Jadi kita dengarkan dulu, habis itu nanti kita bahas ya. Stop running around. I want you to hold on to Mommy's wagon while we shop. Put those bananas back. Stop squeezing the tomatoes. Look, I'm warning you, if you don't hold on to this cart, you are going to be sorry. You're running again. I told you to stop. Okay, that does it. You nearly knocked down that old lady. You are going to be punished. You are not going to have a single spoonful of this ice cream I bought for tonight. Maybe that'll teach you not to behave like a wild animal. Ya, itu contohnya tuh ya. Jadi kurang lebih kayak begitu. Jangan lari-lari. Udah anaknya tetap lari. Jangan pegang tomatnya, jangan dipencet gitu ya. Terus tadi apalagi tuh ya? Oh, dia hampir nyenggol nabrak omanya hampir jatuh gara-gara dia lari. Waduh, mamanya stop, teriak-teriak terus ya, sampai akhirnya sudah nggak tahan, terakhir diancam, pokoknya kalau kamu lari-lari terus, berarti kamu nggak usah dikasih es krim ya, ini es krim dibeli buat nanti malam, ntar malam kamu nggak usah makan es krim, gitu ya. Ya kurang lebih begitu, itu tipikal lah ya, ngancamnya kayak begitu, saking keselnya. Untung hukumannya masih cuma es krim doang, nggak dimakan. Iya. Karena itu paling sering yang kita lakukan kayaknya sebagai orang tua ya. Kalau saya bilang alanya orang Indonesia tuh kayak, aduh pecicilan banget sih gitu. Gak bisa diam, atau apalah gitu ya. Ada lagi yang bilang nanti bawa di mobil, ada lagi yang mungkin nanti tangkap satpam. Iya betul. Kayaknya anaknya selamanya jadi trauma ngeliat satpam karena kita lagi sering diancam. Kalau nggak diancam tinggal lo ya. Kenapa saya tahu, karena saya lakukan. Oke. Nah, jadi di sini, Jadu kalau nggak ngomel kayak gitu gimana dong? Jadi mesti gimana kalau ada situasi seperti itu, ya kan? Di sini dikatakan nomor 1, berikan saran atau tunjukkan cara yang lebih tepat. Jadi anak kita perlu tahu nih, anak ini lari-lari kenapa sih? Karena dia kesenangan, ya kan? Dan dia nggak bisa kontrol diri, gitu ya.
overwhelmed juga, terlalu excited mungkin. Jadi kita mesti lihat feelingnya dia apa, ya. Jadi dia mungkin bingung mesti ngapain. Supermarket begitu luas, begitu banyak barang, dia excited lah gitu ya. Nah karena dia nggak punya masih kecil kan, jadi dia nggak bisa kontrol dirinya, belum bisa regulasi dengan baik. Oleh karena itu dia lari-lari. So we need to show him, ya tunjukkan sama dia saran atau cara yang tepat. Contoh. Well, one way is to point out to the child a way to be helpful. It would be a help if you picked out 3 big lemons for me, Jimmy. Or you might simply express your strong Jadi yang disapproval. pertama tadi, mamanya kasih tugas jadinya. Oke, tolong dong pilihin 3 tomat gitu. Sekarang mama butuhnya 2 banana. Terus sekarang mama mau cari sup Indomie. Yuk kita di mana ya tempat telur? Kita cari yuk tempat telur gitu ya misalnya. Jadi di engage anaknya, diajak untuk dikasih kerjaan lah gitu, karena dia kan nggak tahu, overwhelmed gitu ya, bebas dan nggak ada tugas dan tanggung jawab juga. So show him the way, cara yang tepat untuk behave di supermarket dengan kasih contoh dan ajak dia involve di dalam proses shopping tersebut. Ini kayaknya salah satu yang mungkin orang tua nggak kebayang ya, misalnya anaknya bisa ngebantuin gitu ya, jadi ngelihatnya ntar ngerepotin lagi gitu, mungkin ntar dia nggak tahu tempatnya di mana mungkin gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita berikan mereka arahan, berikan instruksi, mungkin tentunya arahannya yang gampang-gampang aja gitu, itu justru membuat anaknya jadi sibuk dan nggak kepikiran justru untuk lari-larian. Iya. Gitu ya, Miss ya. Betul, itu betul banget nih, Mr. Ivan juga point out bahwa tentunya kasih tugas yang memungkinkan untuk dia gitu ya. Yang penting sibuk aja ya, Miss. Yang penting sibuk ada kerjaan ya. Dia ngebantu gitu ya. Dan ingat mungkin sebelum masuk supermarket aja di mobil atau di perjalanan sudah bilang gini, sudah kasih list belanjaan gitu misalnya. Oke, kita beli ini, nanti kamu bantu mama ya. Gitu. Mama angkat yang berat-berat, kamu ambil yang ringan-ringan aja. Atau mungkin kita tanya, kamu mau ambilnya, mau pilih yang mana? Ngambilinnya atau nyariinnya. Jadi sebelumnya memang sudah di-create, dibuat supaya dia jangan lari-lari gitu. Dan malah bermanfaat, bukan gitu ya, journey atau perjalanan ke supermarketnya. Yuk kita sekarang dengarkan lagi. Terus kalau dia udah nih diupayakan, ternyata dia nggak melakukan, tetap masih lari-lari gitu ya. Simply express your strong disapproval, but do it without attacking the child's character. For example, jadi yang kedua adalah berikan pernyataan ketidaksetujuan kita. Jadi kita memang mesti tegas, asertif untuk bilang, mami nggak suka loh, mami nggak mau kalau kamu seperti itu. Clear, message-nya clear, tapi lakukan tanpa attack karakter. Attack karakter tuh kayak gimana? Kayak tadi itu seperti kamu nih pecicilan banget sih misalnya. Kamu nih attack karakter, nggak bisa diem banget sih, susah banget sih kamu dibilangin, itu attacking karakter. Ya itu contoh ya. Nah, berikan pernyataan dan utarakan perasaan kita tanpa attack karakter seperti apa? You're acting like a wild animal. No television for you tonight, young man. Express what you genuinely feel. Kok kamu kayak acting like a wild animal, kok kayak kebun binatang sih, susah banget dibilangin lari sana lari sini, itu attacking karakter ya, itu contoh. Billy, I don't like what's going on. It's disturbing to the other shoppers when children run in the aisles. An especially effective technique is to give the child. Ya, jadi mamanya ngomongnya santai aja, Billy. Mama nggak suka kalau seperti ini, karena kalau lari-lari. Oh, misalnya sedang. Misalnya lagi putus ya. Terputus koneksinya, sedang ya. Now I'm back. Ya, now you are back. Oke. Ya, tadi sampai mana? Oh, berikan pernyataan aja. Pernyataan, Billy, mama nggak suka, dan mama merasa nggak enak, nggak nyaman kalau kamu lari-lari. Express your feeling. Karena nanti akan mengganggu orang-orang yang lain lagi belanja.
atau karena tidak aman di sini kalau lari-lari. Karena di sini bukan tempatnya lari-lari. Jadi mama nggak mau, mama nggak nyaman kalau seperti itu. So just utarakan perasaan, kemudian berikan pernyataan, disapproval, statement yang jelas. Ya. Mungkin saya Nah, tambahkan. Ya, silakan Miss Yancy. Silakan siapa dulu ya. Ada delay kayaknya ya. Iya. Kadang-kadang kita tuh pada saat kita bilang jangan lari-lari, kenapa sih kamu susah banget dibilangin? Kita pikir itu adalah harusnya sudah nyampe, itu adalah disapproval-nya kita, tapi itu attack karakter ya. Kadang-kadang kita pikir dengan kita melarang jangan lari-lari itu harusnya anaknya udah langsung tangkap bahwa itu disapproval-nya kita. Ternyata enggak ya, Miss ya? Iya. Jadi kalau kita hanya bilang kamu susah banget dibilangin, kamu pecicilan banget, kamu pikir ini kebun binatang atau apa ya gitu ya? Itu bukan pernyataan disapproval. Pernyataan disapproval adalah mama tidak suka, mama tidak setuju kalau kamu begitu. Itu pernyataan disapproval. Ya. So attacking character adalah ya kamu kok kayak gitu susah banget dibilangin, kamu nih keras kepala banget atau apa. Itu attacking character. Iya. Ya, Dan ini juga akan membuat anak-anak yang tadi Miss Iren share ya otaknya jadi masuk ke dalam state merah itu ya Miss, sehingga karena kalau udah diserang karakternya pasti anak-anak jadinya tambah nggak mau lagi dengerin. Iya. Gitu Dia ya. akan hasil aja sebenarnya karena Betul. sehingga dia nggak punya kapasitas untuk kooperatif kalau kita attacking character itu. Iya. Benar-benar. Iya. Nah, dari yang terkadang orang tua yang sudah pernah mungkin mencoba memberikan disapproval, nada bicaranya juga matters ya, Miss. Iya. Jadi ada orang tua yang mungkin memang bilang dia mama nggak suka loh kayak gini gitu ya. Itu mungkin ada yang lebih bagus, tapi mungkin ada parents yang bilangnya kalimatnya sama, tapi intonasinya itu masih tetap menyerang juga sebetulnya gitu ya, Miss, dengan nada bicaranya gitu ya. Yuk kita contoh ya. Ya buat ibu bapak biar dapat gambaran lebih jelas ya. Gitu. Itu kan keras banget ya, apalagi melotot, tangan di pinggang, udah rambut berdiri semua, mama nggak suka ya gitu. Itu tetap activating the red zone. Ya, kalau kita lihat contohnya yang barusan dicontohkan, mamanya bilang, Billy, mama merasa nggak nyaman kalau kamu seperti ini bisa mengganggu orang yang lain. Santai aja ngomongnya, tapi pernyataannya disapproval. Ya. Dan ada assertiveness di situ ya, Miss ya? Ada assertiveness. Assertive means tegas, tapi nggak perlu teriak. Nah, gimana tuh? Itu memang perlu teknik belajar ya. Seperti kita belajar nyanyi kan ada teknik vokal. Nah, ini pun sama teknik ngomong asertif gitu, tapi tanpa perlu nada tinggi. Ya. Tapi tegas ya. Terus jangan pernah menggunakan malu lu dilihat orang. Baik. Yaitu atau nanti pas satpam lihat. Jadi kita menggunakan orang ketiga untuk menakut-nakuti si anak, seakan-akan kita mamanya atau orang tuanya yang ada di situ tidak punya otoritas. Tapi betul pinjam otoritas orang ketiga, sehingga tambah lagi kita nggak punya otoritas, dia nggak bakal dengerin. Ya. Gitu ya. So ketika kita menyatakan assertiveness, otoritasnya harus ada di kita, ngomongnya tegas, nggak perlu nadanya tinggi, tapi jelas. Betul banget. Dan bahasa tubuhnya juga ya, Miss, nggak perlu mengancam basically ya. Nyantai aja tapi tegas gitu ya. Tegas, ngomongnya pelan, nggak usah teriak, jangan cepet-cepet, dia nggak bisa nangkap juga. Nah, ketika sudah mendengar perubahan nada bicara kita pun sudah lebih pelan, lebih low, dia sudah menangkap sebenarnya bahwa oh ya, ini sudah serius gitu. Ya, harus didengarkan. Ya, because it's a tone full of authority. Ya. Oke. Next. Apalagi nih yang bisa dilakukan? Nomor 4, berikan pilihan. Again, kembali lagi pilihan yang tegas. Kita coba dengerin ya caranya. Technique is to give the child a choice. Instead of, if I catch you running in the aisles again, you'll get a smack. Offer a choice. Jadi tadi mamanya kan yang contoh yang nggak tepatnya adalah kalau sampai kamu lari-lari lagi nanti mama pukul ya gitu ya. Itu mamanya tuh.
right? Itu ancaman jadinya ya. Ya, gunakan threat itu karena udah kesel kan memang biasanya parents seperti itu. Nah, tetapi di sini dikatakan jangan begitu, tapi berikan pilihan atau offer choices kepada dia. Running in the aisles. You can either walk or you can sit in the cart. You decide. Yes. You can Jadi mamanya berikan pilihan ya di sini. Mamanya bilang pilih, nggak lari-lari lagi ya. Kamu boleh pilih mau jalan sendiri atau mau tunggu di mobil. Kamu boleh pilih. Ya. I really like that. Okay? Dengan cara berbicaranya seperti ini loh ya. You can either walk or you can wait in the car. You decide. Ya, saya suka banget karena itu memberikan power ke pilihan anaknya juga. Jadi Anaknya apapun yang dia lakukan berikutnya itu it's in their control. Iya, iya. Kita sedang mengajarkan itu ya. Jangan dikatakan seperti ini. Kamu mau ya, dia masuk ke mobil aja, masuk ke mobil aja. Itu ancaman. Masih ancaman ya, Miss. Pokoknya Itu jangan masih pakai ancaman aja ya. Ya. It's not effective ya. Ya, oke. So berikan pilihan. Oke, Billy, no running in the aisle. Nggak boleh lari-lari. Kamu boleh jalan-jalan aja, nggak lari. Atau kamu mau tunggu di mobil. Kamu yang pilih, mau yang mana? Ya. Oke, yes. Kemudian yang kelima, kalau dia masih juga setelah dikasih pilihan loh ya, setelah dikasih pilihan, masih lari juga. also take action. You can remove him or restrain him. I see you decided to sit in the cart. Okay, here, up you go. Oke. Yang kelima adalah kalau dia masih lari-lari juga setelah diberikan, ini salah. Setelah opsi, saya putus ya. Oke, masih ada. Masih. Ya, kalau dia masih lari-lari juga, tadi kan sudah diberikan opsi kan, Billy, kamu pilih, kamu mau jalan, kamu boleh jalan aja, nggak boleh lari, atau kamu mau tunggu di mobil. Nah, misalnya dia bilang mau di sini aja, mau jalan, tapi setelah itu dia lari-lari lagi, ya kan? Berarti setelah itu take action, langsung action aja, terus oh ya, berarti sepertinya kamu memutuskan kamu mau tunggu di mobil aja. Langsung take action, angkat, here you go, naikin ke keranjang, atau langsung ajak ke mobil, tunggu di mobil. Nangis pasti ya, nggak apa-apa, karena itu natural consequences. Oke, dan itu bukan ya kan? Iya, Miss Iren mati putus lagi, Miss. Miss Iren? Iya, masih terputus ya. Yes. Iya, oke. Sekarang udah baik lagi, Miss. Sampai natural consequence, Miss. Miss Iren sedang mengganti ini kayaknya koneksi. mengganti ke hotspot. Ya, udah kenalan lagi, Miss. Am I back? Yes. Yes, you are now moving. Okay. Ya, itu dia ya. So take action perlu banget ya. Sometimes parents ngomel, ngoceh, teriak-teriak dalam sabar banget dan kuat banget gitu, tapi nggak take action. Sehingga tahu bahwa ya it's just nagging, cuma nagging aja. Nggak benar-benar akan ada actionnya. Iya, betul. Dan itu yang paling sering terjadi kesalahan kita sebagai orang tua ya, Miss. Kadang-kadang kita nagging, tapi nggak ada follow through-nya juga gitu. Lama-lama anaknya belajar bahwa ya udah nagging aja, ntar juga stop sendiri gitu istilahnya. Iya, nagging aja dia nggak bakal kalau udah ngancem-ngancem juga nggak bakal dikerjain. Iya, betul. Nah, dengan kita coba semua ini, kita nyatakan disapproval, kita udah tunjukin dia alternatif, udah punya ide, dia suruh ikut sama kita, pilih-pilih belanjaan dalam situasi ini supermarket gitu ya. Terus kita sudah menyatakan disapproval, sudah express feeling, sudah berikan choices, tetap masih belum bisa, berarti we need to take action. Nah, dengan kita lakukan ini, misalnya dia nangis, nggak apa-apa, tetapi dia belajar bahwa mama atau dedinya atau papanya ini
caranya seperti itu. Mereka akan upayakan dulu for me untuk supaya bisa ikutan, bisa sukses, bisa berhasil. Tapi whenever I don't cooperate, they really take action. Tapi actionnya juga bukan menghukum, actionnya adalah ya memang membantu, kan choices, udah diberikan pilihan, memang dia yang pilih, dia di mobil. Gitu Belum kan? lagi mengajarkan bahwa they do what they say they would do. Yes, Yeah. yeah. Okay. Now, and then kalau besok-besok mau ke supermarket lagi dia mau ngikut, sebaiknya kasih natural consequences aja. Jadi kita coba dengar ya. Mommy, where are you going? Shopping. I want to go. Sorry, tadi ke-share nggak soundnya? Yes. Share, Miss. Share, Miss. Too. Not today. Why not? You tell me why not. Because I ran around the store yesterday? You guessed it. I'm sorry. Give me another chance, please. There'll be plenty of other chances. Today, I'm going by myself. Ya, itu dia. Jadi besok Mami mau kemana? Mau ke supermarket lagi. Oh, nggak boleh ikut hari ini. Oh, kenapa? Coba tanya kenapa. Oh, karena kemarin ya aku lari. Ya. Iya, betul lagi, Miss. Ya, basically kita kasih natural konsekuensi ya, Miss Nancy ya. Iya. Ya, betul. Banyak sekali, terkadang kita sebagai orang tua nggak sengaja, konsekuensi yang kita berikan sama anak itu ya nggak ada hubungannya. Kayak tadi misalnya, karena mereka lari-lari di supermarket, nggak boleh makan es krim, itu kan nggak ada hubungannya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau ini ada contoh yang kita sebut dengan natural consequence, karena kamu kemarin di supermarketnya terlalu lari-larian gitu, dan akhirnya hari ini nggak usah ikut aja dulu. Iya. Gitu ya. Betul. Itu yang kita sebut dengan natural consequence. Tadi berarti catatannya adalah my internet not stabil. Natural consequences-nya harus berkaitan sama urusan perilakunya dia ya. Iya. Betul. Gitu, Betul. Jadi jangan yang nggak nyambung ya, Miss, hukumannya ya. Ancam nggak akan dikasih es krim, nah itu agak nggak nyambung tuh. Iya, itu nggak nyambung. Apalagi ntar kalau es krimnya bisa dapat juga dari opanya di rumah, udah ada itu. Ya, jadi ingat waktu mamanya menerapkan natural consequences, oh ya karena kemarin kamu lari-lari, ingat kan? Terus dia bilang, oh iya aku lari-lari, ingat, but I promise I'll behave gitu. Oh ya, ya udah, kesempatannya nanti buat lain kali aja. Untuk kali ini kamu nggak ikut dulu. Jadi dia ingat gitu bahwa dia ada terima natural consequences. Yang paling penting di sini yang saya lihat adalah ketika mama ngomong, dia nggak ngomongnya dengan cara makanya kamu sih. Jadi nggak usah aja kayak seakan-akan tetap betul banget. Ya, ini makanya kamu begini, makanya kamu begitu. Enggak pakai makanya. Just say the statement, kenapa mama memutuskan tuh kamu nggak ikut dulu. Ya, ingat kan kemarin, oke, berarti lain kali aja baru kamu ikutnya. Ngomongnya biasa aja, tetapi tegas. Ya. Oke, ya. Saya mau I hope we still have enough time. Biasanya parents biasa begitu anaknya bilang I'm sorry gitu ya udah luluh. Ya nggak, maksudnya kayaknya udah deh dia udah. Tadi apalagi dia udah bisa nyebutin tadi kenapa tidak bisa ikut kali ini, and then kayaknya udah bener, kayaknya dia udah ngerti ini. Can you share, Miss Iren atau Mr. Irfan, kenapa tetap mesti diberikan konsekuensi itu, let them experience it? Kenapa nggak? Kan dia udah ngerti, dia udah say sorry. Mungkin Miss Iren? Kita perlu ulang karena dia lupa. Jadi ketika kita kasih natural consequences, kita perlu menjelaskan kenapa natural consequences ini diterapkan. And I think another thing kalau dari saya bahkan I would actually recommend orang tuanya pura-pura ke supermarket. Jadi dikondisikan ya. Lagi ya, jadi dikondisikan gitu. Ya. Jadi nggak usah belanja apa-apa, mungkin beli permen atau beli apa gitu. Jadi ada situasi yang besoknya itu langsung terjadi lagi bahwa ini loh konsekuensinya. Kelamaan ya.
Jangan Supaya jangan kelamaan. kelamaan, betul, betul. Karena kalau kita nunggu misal 2 minggu lagi baru kita terapkan, kan Ya. namanya juga anak-anak, mereka juga udah lupa apa yang terjadi 2 minggu yang lalu gitu kan. Ya. Ya. Gitu. Ya. So it needs to happen gitu, and Ajarkan. immediately. Ya. Ya. Kenapa Miss Iren barusan Miss Iren agak terputus-putus? Semua ini memang sengaja kita lakukan karena dalam proses mengajarkan. Betul. Betul. Nah, jadi Betul, akhirnya polanya dia mengerti polanya gitu. Iya. Betul, Dan betul. Jadi meskipun nggak tega, sebenarnya ya Miss ditega-tegain dikit gitu ya, supaya berubah, supaya ada Betul. perubahan. Ya. Terus Dan- biasanya karena mamanya beliin dia, terus dia oke sampai di supermarket, mamanya nggak tega. Terus mamanya beliin sesuatu dong. Iya. Iya. So, saya pikir melihat juga dari bagaimana otak bekerja ya, kayaknya kenapa tetap perlu diberikan konsekuensinya biar dia experience, karena itu lebih powerful pada saat anaknya merasakan itu experience bahwa oh iya aku jadinya nggak diajak ke supermarket dibanding kita kasih pesan ya verbal bahwa inget ya lain kali nggak lari-lari lagi ya gitu. Ya. Iya. Saya tuh membayangkan mungkin next question-nya ibu-ibu ada yang bilang, Miss, iya saya tinggal. Dia kayaknya sedih, tapi begitu saya sampai ke pagar, dia udah happy-happy lagi, dia udah main. Iya betul. Terus kayak gitu nggak berlaku dong, Miss, nggak efek. Menurut saya itu tetap efek. Ya, dia bermain sebenarnya itu cara dia menghibur diri dan is okay. Tapi kita tetap lakukan apa yang perlu kita lakukan, yaitu membuat dan menciptakan pola dan mengajarkan kepadanya perilaku dan behavior apa yang mau kita expect gitu. Kita bukan sedang berusaha untuk membuat anaknya merasa bad gitu ya, bukan sedih gitu ya, bukan itu tujuannya. Kita mau ngajarkan mereka pola bahwa kalau kamu ngelakuin ini, maka hal ini akan terjadi. Gitu ya. Shaping behavior. Okay. Alright. Wow, that's long discussion, very technical, tapi memang karena ini teknik komunikasi ya, jadi kita perlu breakdown satu-satu ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Betul banget. Itu orang tua yang tadi mungkin kelewatan, nanti rekamannya juga akan ada di YouTube channelnya BrainFit Indonesia. Boleh diulang-ulang lagi rekamannya gitu sebelum sambil dipraktekkan ya. Iya. Gitu. Jangan lupa juga nonton part 1-nya. Betul banget, Miss ya. Nah, kalau misalnya nih Miss ada tadi beberapa orang tua yang share pengalamannya, case-nya sih case-nya I think case-nya sebenarnya mirip, cuman kejadiannya aja yang berbeda ya Miss. Kayak tadi contohnya ngerapiin mainannya lah, udah dikasih tahu berulang kali tapi nggak dirapiin juga misalnya. Atau tadi beberapa contoh-contoh lainnya yang orang tua bagikan gitu. Nah, tadi yang kita bahas itu sebenarnya bisa dipraktekkan juga ya Miss, cuman diganti aja konteksnya sebetulnya ya. Ganti aja. Step by step-nya semuanya sama ya Miss. Iya, betul. Tetap kita bisa utarakan kekecewaannya kita gitu, disapproval-nya kita gitu ya. Tetap kalau dan di akhir juga kalau memang perlu take action kita masih bisa take action ya. Yes, betul. Jadi kita tetap terapkan itu, the 5 tips itu, coba dulu semuanya before take action tentunya ya. Coba dulu semuanya. Nomor satu itu paling penting sebenarnya adalah berusaha untuk memahami anaknya ini kendalanya apa. Keterbatasan dia apa, supaya kita nomor satu tadi adalah mengusulkan, memberikan usulan gitu kan, apa yang bisa dia lakukan. Jadi bareng-bareng problem solving sama dia. Gitu. Jadi pemikiran bahwa, let's say contoh beresin mainan, pemikiran bahwa dia males atau dia sengaja, itu nggak membantu ya, pemikiran itu tidak membantu kita masuk ke solution focus. Nah, kita as parents, kita tuh punya brain. Dan otak kita juga begitu. Kalau kita ada di red zone, kita lagi di red zone, kita nggak bisa mikir. Kita nggak bisa mikirin tadi itu step 1, step 2, step 3. Halah, kelamaan, nggak bisa mikir gitu ya. Pokoknya udah marah aja sewot gitu. Tapi kalau kita mengkondisikan otak kita ada di green zone, maka di situ kita bisa masih mikir, kita masih bisa, oke, kita coba ini, kita coba ngomong ini ke dia, kita coba utarakan perasaan kita dan lain. Jadi brain kita itu ada di green zone. Nah, ketika kita punya asumsi, wah ini anak sengaja, ini memang malas, ini sengaja, pasti dia lagi, di dalam cara kita berasumsi itu sudah membuat kita marah. Jadi kita sudah ada di red zone. Iya, that's a great point, Miss. Ya, betul banget. Ya.
Karena Jadi sebenarnya harusnya mungkin ada poin atasnya lagi sebelum poin 1 ya, Miss. Jangan berasumsi mungkin ya poinnya itu poin pertamanya banget gitu ya. Poin gitu ya. 0 ya. Poin 0. Don't assume. Iya. Ya, jadi mungkin kondisinya ya nggak beresin mainan gitu. Coba kalau udah nggak beresin mainan, kita coba dulu step 0, jangan berasumsi ya. Ya. Nggak usah berasumsi apa-apa. Terus langsung ke nomor 1. Nomor 1 itu adalah coba involve dia, engage dia untuk dia bisa involve di dalamnya atau melakukannya. Jadi misalnya saya akan bilang, akan kasih tahu aja misalnya Thomas, misalnya namanya Thomas. Thomas, mainannya belum diberesin. Yuk kita beresin yuk. Udah, ajak. Thomas, kamu beresin yang mobil, Mbak atau Mama beresin yang bola. Iya. Iya kan? Ya, jadi kasih ide aja, kasih ide, instruksi langsung, instruksinya itu action. Suruh dia bergerak atau involve. Jangan ditanya, kenapa kamu nggak beresin mainan? Iya. Ya, nggak ada solusi karena pertanyaannya kenapa. Jadi jawabannya kan mesti because. Ya, belum lagi dia masih 5 tahun ya, belum kepikiran juga cara jawab pertanyaan kenapa gitu ya. Jadi langsung di prompt aja, langsung. Ya itu nomor 1. And I think involvement-nya itu juga salah satu kuncinya, Mi. Jadi kita bukan ngasih mereka perintah, tapi kita ngajak mereka untuk, yuk, Papa akan ambil mainan mobil-mobilan, kamu coba ambil semua mainan yang bentuknya tembak-tembakan misalnya gitu kan. Jadi semuanya terjadi bareng-bareng gitu. Dan dari situ pelan-pelan mereka terbentuk kebiasaan bahwa oh ya kalau beres main ya harus dirapikan. Iya. Gitu, ya. Ini adalah salah satu yang powerful banget, I think, dan sound simple gitu, tapi mungkin banyak orang tua yang nggak kepikiran gitu, so cobain, silahkan dicobain. Iya, ya, dan bisa express feeling. Aduh, kalau anak yang umur 5 tahun, kita tetap bisa playful dalam expressing feeling kayak, aduh, Mama nggak suka loh kalau rumahnya berantakan banget, expressing feeling, ya kan? Kemudian Mama maunya mainan itu semuanya kalau sudah dimainkan kita harus tetap rapih. Asertif aja mau apa. Ya, kalau dia masih aja belum bergerak juga gitu. Yuk kita beresin yuk, belum bergerak juga. Dan misalnya dia masih main nih gitu ya. Dan kasih pilihan. Kamu mau beresin mainan sekarang 1 box atau nanti sekaligus beresin peralatan dapur? Contoh, kasih opsinya seperti itu. Ya, kalau saya kasih opsinya, kamu mau beresinnya sekarang, Mama bantuin, atau setelah game selesai, kamu yang beresin sendiri semuanya. That's a good option, Miss. Ya, kayak semua bakal milih sekarang aja dibantuin gitu ya. Sekarang bantu. Ya, I mean the choice itu agak tricky, tetapi tetap cakep gitu. Betul. Dan yang paling penting lagi sekali lagi jangan sambil mengancam ya, Miss. Semua dengan nada yang tenang, nada poker gitu, poker face istilahnya datar aja gitu ya. Sekarang mumpung Mama ada waktu Mama bantuin, atau nanti aja setelah games tapi kamu yang beresin semuanya ya, kamu pilih mau yang mana. Gitu. Ya kan? Kalau dia tetap masih main game, tetap nggak bergerak, take action. Oke, Mama tunggu ya, 5 menit lagi gamenya udahan, setelah itu beresin. Tungguin. Jangan ditinggal. Ibu-ibu ditinggal. Jadi dia hanya cuap-cuap aja suaranya yang berbunyi dari dapur, teriak-teriak gitu ya, nggak akan bergerak anaknya. Iya, betul. You have to be there to take action. Gitu. Ya, so hope it helps. Iya. Oke, main gamenya 3 menit lagi, habis itu kita beres-beresin, setelah itu kamu lanjut lagi main game. Ya. Oke. Miss Iren dan Mr. Irfan, kita kayaknya sebelum kita lanjutkan, udah 8.25, kita launch polls dulu ya. Bapak Ibu, kami minta partisipasi Bapak Ibu untuk menjawab survei berikut ini. Apakah sudah muncul ya? Kali keberapakah Anda hadir di acara yang diadakan oleh Brainfeed Indonesia? T4Mom atau Brainfeed Talks, ini acara kami setiap hari Selasa malam. Ya, sambil menunggu polls-nya selesai dijawab, what's next, Mr. Irfan?
Iya, Miss. Oke, masih ada beberapa pertanyaan sih ya, Miss. Jadi sebenarnya pertanyaan bagus-bagus semua sih ya. Jangan-jangan kita perlu bikin part 3 nih. Kayaknya ya, Miss. Kayaknya harus bikin part 3-nya ya. Kayaknya to leave yang problem solving di part 3 kali ya. How about that? Iya, iya, Miss. Iya. Ya, Jadi ini kita bisa banget. betul, Miss. Ada beberapa pertanyaan orang tua atau respon orang tua yang tadi dari tips yang kita berikan, ada yang udah dicobain, mungkin beberapa orang tua udah cobain, tapi kayaknya anaknya juga masih belum merespon sesuai dengan harapan kita gitu ya, Miss. Ini mungkin ada kaitannya juga bukan cuman red zone atau green zone otaknya tadi, tapi mungkin kemampuan otaknya sendiri ya, Miss. Betul. Mungkin anaknya memang belum, tadi ketika kita kasih pilihan, mungkin memang dia belum pada level di mana otaknya bisa memilih contohnya. Atau bahkan ketika kita ungkapkan kekecewaan kita, mungkin bagian empatinya mungkin belum berkembang dengan baik, jadi belum bisa merasa bahwa orang tuanya lagi kecewa atau semacamnya. Gitu ya, Miss. Mungkin misalnya bisa share kali ya, Miss, soal kemampuan otaknya ya, Miss. Iya, itu dia. Nah, tentunya semua teknik-teknik ini bisa kita terapkan, ya kan? Nah, tetapi buat parents yang anaknya memiliki kemampuan kognitif yang optimum, artinya sudah sesuai usia, tidak ada keterlambatan, tidak ada kelemahan kemampuan memproses, nggak ada kelemahan dalam regulasi emosi, cuman masalah mereka agak susah nurut aja gitu ya, karena memang normal anak-anak gitu. Dan mungkin kalau menerapkan teknik-teknik ini mudah gitu untuk berhasil, karena anaknya punya kemampuan untuk melakukan sebenarnya, untuk memahami dan melakukan. Nah, tapi ada juga parents yang sebenarnya sudah menerapkan dengan tepat, tapi kok rasanya respon dari anaknya tuh belum pas. Nah, itu mungkin kita mesti lihat tuh dari beberapa aspek yang kalau kita di BrainFit selalu melihatnya dari aspek brain. Apakah memang otaknya sudah cukup aware? Apakah dia sudah mampu untuk mengontrol dirinya? Udah bisa ngerem gitu ya dari keinginan-keinginannya itu. Nah, itu kaitannya sama kemampuan cognitive skill anak ya. Kalau cognitive skills-nya bagus, maka dia lebih mudah kooperatif. Tinggal diterapkan teknik-tekniknya gampang. Kalau cognitive skill-nya lemah, maka parents akan lebih sulit untuk mendapatkan cooperativeness walaupun sudah menerapkan teknik. Ya, oke. So, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan kognitif anak? Saya ingin sharing sedikit informasi mengenai BrainFit Info Session. Sebentar ya. Oke. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di BrainFit Information Session. Kalau yang ingin tahu bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak. Jadi kemampuan dia di dalam listening, mendengar, kemampuan dia untuk fokus, ya, untuk emotions regulation. Jadi kalau dia kesel, dia tantrum, dengan cepat dia bisa normal kembali gitu ya, bisa mengontrol emosinya. Itu semua ditentukan oleh kemampuan emotions regulations dan other brain skills ya. Ini adalah foto-foto anak-anak yang melakukan brain trainingnya di rumah, dan mereka walaupun pandemik, walaupun lagi belajar online di rumah, mereka tetap melatih kemampuan cognitive skills-nya ya. Apa aja yang bisa ditingkatkan? Konsentrasi, kecepatan belajar, memori, dan lain-lain. Saya ingin mengundang Anda sekalian untuk hadir di BrainFit Information Session jika Anda ingin tahu mengenai assessment ataupun mengenai brain training ya. Jadi silakan klik link ada di chat box atau scan QR code ini untuk daftar dan hadir di situ. Ini adalah information session yang free, dan bagi yang hadir akan mendapatkan discount voucher untuk Anda bisa gunakan kalau mau assessment untuk mengetahui anak saya fokusnya gimana, memorinya gimana, ataupun mau join program selama liburan ini ya. Sebentar lagi Desember akan tiba, liburan ya. Anak-anak tetap mau main gadgetnya, tentunya is okay selama aktivitas yang menggunakan gadget dan internet itu adalah hal-hal yang positif. Salah satunya adalah program BrainFit itu, salah satunya juga menggunakan online ya, dan berupa games, tapi games yang dikhususkan untuk brain training. So silakan hadir di situ, karena saya nggak bisa jelasin dengan detail di sini. Just hadir di situ dan konsultasikan kendala yang Anda
hadapi dengan anak, terutama dalam proses belajarnya. Ya, thank you Miss Iren. Ya, jadi untuk beberapa anak yang memang sudah bisa kemampuan otaknya sudah optimum, bisa langsung praktekkan aja tadi 5 stepnya ya, Miss. Tapi Ya. kalau memang ternyata sudah dicobain tapi belum berhasil juga, dan mungkin sebaiknya cek dulu kemampuan otaknya. Ya. Gitu ya. Yes. Kemudian dia proses informasi dan lain-lain gitu. Iya. Ya. Thank you. Saya mau ada satu Q&A. Sebenarnya semuanya juga oke gitu ya. But I'm attracted to this satu mengenai Ibu Ani, anaknya perempuan, usianya sudah 16 tahun, setiap diajak berbicara selalu memperhatikan gadget, sehingga dia nggak memperhatikan dengan serius apa yang dikomunikasikan oleh parents. Sama, yuk kita coba terapkan tadi itu. Step 1, step 2, step 3 tadi itu. Ya. Jadi yang pasti 0 itu jangan berasumsi ya. Step 1-nya tuh adalah coba, I would skip, dalam hal ini kan kita nggak request dia minta apa-apa gitu ya. Jadi kita nggak bisa akomodasi apa-apa. So, langsung aja ke step 2. Jadi, utarakan feeling Anda dan apa yang Anda inginkan. Apa yang Mama inginkan, ibunya ingin. Jadi ketika kita ngomong dan dia masih gadgetan, dan stop ngomongnya, jangan ngomong. Kitanya mesti stop. Ya, stop, terus kita diem dan kita memperhatikan dia. Diem aja ya. Terus bilang, kalau kamu udah gadgetnya, Mama mau ngomong. Ya udah tungguin. Halo, freeze ya? Enggak, betul. Ada, Miss. Kita serius mendengarkan, Miss. Ada suspense. Mendengarkan, belajar what's next. Ngomong. Gak ngeri nih. Ya, biasanya kalau seperti itu, dia kalau kamu udahan, Mama mau ngomong ya, udah. Jadi ya ngomong aja, enggak. Mama kalau ngomongnya serius, jadi perlu nggak pakai gadget. Ya, jadi kita tungguin aja, liatin begitu gadgetnya udahan, baru baru kita mulai ngomong. Ya. Ini teknik ini sebenarnya tadi kebetulan Bu Ani bertanya anaknya udah 16 tahun ya, misalnya di bawahnya masih banyak juga orang tua yang bertanya yang menghadapi kendala yang sama sebenarnya, misalnya anaknya udah teenager lah, atau anaknya udah keburu defensif lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya strategi yang tadi, terutama poin 2 yang barusan Miss Iren sebutkan, bisa dicoba ya Miss, dan kemungkinan besar akan berhasil kalau kita tadi dengan nada yang pelan dan set ekspektasi, sampaikan perasaan kita. Iya. Gitu ya, bukan menyerang anaknya, nggak langsung menyerang, nggak langsung ngomel gitu ya, tapi sampaikan dulu perasaan kita. Ya. Gitu ya. Ya, jadi cara atau pola-pola yang selama ini udah terjadi kayak, "Hei, Mama ngomong kok masih gadget sih?" gitu misalnya. Ya. Itu sebaiknya dihilangkan. Caranya, karena kalau udah seperti itu dia nggak akan melakukan juga. Paling dia berhenti sebentar, dengerin, mulai lagi naik gadgetnya gitu kan. Betul. Betul banget, Miss ya. Tadi kita ngomongin soal zona hijau, zona merah ya. Misalnya ada satu pertanyaan, ada beberapa actually pertanyaannya. Bagaimana orang tua tahu anaknya itu sudah masuk di zona hijau atau masih di zona merah, atau kebalikannya, Miss? Ada tipsnya nggak ya, Miss? Ya. Zona hijau pokoknya ciri-cirinya tuh adalah orangnya terbuka. Jadi posisinya, mindsetnya dia dan sikapnya dia itu terbuka, siap menerima. Ya, jadi itu zona hijau, artinya zona hijau ya. Dari body language juga kelihatan sih. Jadi kalau misalnya dia tangannya nutup, body language yang menutup, tekuk gini, nunduk ke bawah, enggak eye contact ya. Apapun yang sifatnya mengecil badannya itu berarti close. Itu kan gaya atau body language yang takut ya, avoiding. Enggak terbuka, enggak open, enggak lemes gitu. Jadi body language-nya bisa terlihat. Kemudian mata, eye contact yang tidak mau melihat itu berarti ada di zona merah. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang, lihat mata Mama. Nah itu zona merah, tetap ngeri soalnya kan kalau kayak gitu. Right? Jadi bukan begitu. Kita cuma bilang, kalau kamu sudah siap, Mama mau ngomong ya. Kita persiapkan dulu dia, jadi dia tahu
cara ngomongnya nih kayaknya I'm not in danger. Iya. Ya, oke, kita perlu kondisikan itu supaya dia masuk ke zona hijau. I guess mungkin sebelum tadi untuk orang tua yang masih penasaran juga gitu ya Miss dan sering melihat bahwa anaknya justru langsung tertutup ketika mereka baru memulai. Mungkin latihan pertamanya dulu adalah gimana caranya memulai percakapan supaya anaknya masuk ke zona hijau dulu mungkin ya Miss. Jadi konten percakapannya tahan dulu. Betul. Jadi dikondisikan dulu, kasih tahu, mama mau ngomong loh tentang ini. Kapan ya? Nanti pas abis makan malam kamu ada waktu ya? Mama minta waktu sebentar ya, 15 menit, kita mau ngomong. Gitu. Kalau anaknya masih kelihatan masuk zona merah, berarti ulang lagi ya, Miss. Berarti masih salah cara ngomongnya kita gitu ya, Miss. Mungkin nadanya, mungkin pemilihan katanya, mungkin timingnya gitu ya. Nah, kadang-kadang jangan heran kalau begitu pertama kita coba anaknya nggak langsung berhasil gitu. Kenapa? Karena selama ini anak itu sudah membaca pola. Membaca pola, apalagi kalau teenagers ya, dia sudah membaca pola gini. Udah pasti aku disalahin, udah pasti aku salah terus, aku pasti disalahin, aku pasti ditegur. Setiap kali mama ngomong pasti aku disalahin gitu misalnya. Jadi dia ini sudah tahu polanya, dia sudah ada pola gitu. Jadi ketika pun kita rubah cara ngomongnya kita menjadi lebih enak, lebih halus, jangan mungkin sekali itu belum berhasil. Karena apa? Jangan heran karena dia sudah mengira, alah paling sebentar lagi juga disalahin atau apa gitu. Right? Jadi kita harus berusaha membuat pola-pola baru. Perkenalkan. Pertama belum berhasil, nggak apa-apa. Coba lagi. Sampai akhirnya dia percaya bahwa, oh ya, udah nggak kayak kemarin ya. Gitu. Sehingga dia lebih terbuka. Iya, Miss. That's good. That's good. Karena pola-pola lama juga sudah terbentuk koneksi ya, karena dari pola yang lama. Sudah buka mulut berarti disalahkan. Begitu buka mulut, mama mau ngomong, itu berarti isinya komplain, marah, ngoceh, gitu kan? Nah, pola itu yang mesti kita perkenalkan bahwa mama mau cerita soal ini, mama mau cerita ini, mau ngomongin, mau tanya pendapat kamu. Teenagers tuh paling suka kalau kita bilang, mama mau tanya pendapat kamu. Ya betul, apalagi teenager ya, Miss, mereka suka banget tanya pendapatnya ya. Meskipun sebenarnya pendapatnya yang belum tentu pas, tapi ya nggak apa-apa. Itu akan membuat mereka lebih terbuka ya. Bingung nih, boleh nggak mama minta pendapat kamu gitu? Ya. So it's actually itu adalah undangan. Dan buat mereka, oh ya ini isinya bukan ocehan, tapi aku nih lagi dimintain tolong gitu kan. Betul. Ya. Dan ingat setelah mereka berikan pendapatnya nggak dikoreksi ya, karena pendapat is pendapat. Iya. Jadi kalau misinya adalah membuat anak lebih terbuka, ya itu dulu aja yang di-tackle. Nggak usah dulu mikirin mau apa case-nya gitu. Yang penting buat dia lebih terbuka lagi, baru kita masukin strategi-strategi yang lainnya tadi ya. Iya. Jadi mungkin for teenagers yang udah terbentuk pola-pola komunikasi antara parents dan anaknya, mungkin the first stage itu nggak usah dulu terlalu harus membuat teenagersnya nurut. Bukan itu misinya. Kayaknya sekarang ini kita harus membangun dulu jembatannya yang benar gitu. Betul. Jadi, ubah pola-pola yang sekarang ada, bangun dulu jembatannya. Setelah itu, otomatis kok sebenarnya apa yang kita omongin dia akan dengar kok. Iya. Iya. Oke. Misalnya dan Mr. Irfan, saya akhiri pause-nya ya. Ini sudah berhenti terisi. Ya, terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Ya, ini dia result-nya. Oke. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi, Miss Iren dan Mr. Irfan? I think sih udah terjawab overall ya, Miss. Iya, kebanyakan pertanyaannya tadi kayaknya orang tua masih ragu gitu, mulainya dari mana atau takut belum berhasil gitu ya, dan kayaknya tadi kita udah address sih. Ya, sudah, Miss, nanti. Iya. Buat Bapak Ibu yang belum nonton part 1-nya, di situ juga ada strategi-strategi lainnya. Mungkin untuk di situ ada berbagai macam contoh-contoh, lebih banyak yang untuk membantu anak supaya Bapak Ibu malah bisa bawa dari zona merah menjadi ke dalam zona hijau. Ya. Gitu ya, dengan cara ngomong, pemilihan kata, intonasi nada, intonasi suara gitu. So ya, silakan nonton yang part 1-nya. Kayaknya nanti ini kita akan ada part 3 ya, Miss Iren dan Mr. Irfan. Ada part 3 sebenarnya sudah kita siapkan untuk malam ini, tapi kayaknya waktunya nggak cukup.
Terlalu Iya. ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Belajar satu teknik at one Ya. time, terapkan. Nanti mungkin di bulan Desember ya baru bisa dijadwalkan untuk part 3, yaitu bagaimana mengajak anak problem solving. Ya. Menyelesaikan masalah yang ada. Kalau dia punya kebiasaan yang dia belum bisa rubah, bagaimana kita ngomong sama dia bersama-sama supaya dia mau mengupayakan perubahan. Ya. Okay, that would be the problem solving. Oke, itu aja. Oke, baik. Iya. Sebelum kita akhiri, kita mau, Mr. Irfan, apakah bisa infokan acara Brainfit kita yang mendatang? Yes, so okay. So untuk para orang tua yang mau tahu lebih jauh lagi gitu ya, dapat informasi mengenai parenting gitu ya, kita akan ada event seperti ini setiap hari Selasa malam, bergantian antara T4 Moms dan juga ada Brainfit Talk seperti sesi malam hari ini. Minggu depan adalah jadwal untuk T4 Moms. Ini akan dibawakan oleh Miss Iren. Topiknya adalah melatih anak yang dalam tanda kutip malas berpikir ya. Kemudian, nah ini tanggal 9 ya, tanggal 9 November. Selasa depan, betul banget, Miss ya. Nah, pendaftaran sudah dibuka. Pendaftaran sudah terbuka, iya ya. Betul. Bisa langsung ke Instagramnya Brainfit Indonesia ya, @brainfitindonesia, bisa ada informasinya di situ ya. Kemudian ada minggu berikutnya lagi, Selasa berikutnya lagi, tanggal 16 November, kita akan lakukan Brainfit Talks lagi ya, talk show lagi seperti ini. Nanti kita akan sharing topiknya adalah melatih anak yang susah kontrol emosi. Ya, tadi ada beberapa orang tua juga yang bertanya mengenai emosi, mungkin bisa join kita lagi ya nanti. Kemudian minggu berikutnya lagi akan ada T4 Moms lagi, ini tanggal 23 November. Topiknya adalah 7 langkah melatih anak mengontrol penggunaan gadget. Ya, mungkin untuk orang tua yang merasa kesulitan mengontrol gadgetnya, boleh banget join ke sesi ini. Ya, ini adalah sesi kita yang berikutnya, Miss Nancy. Oke, thank you, Mr. Irfan. Oke, kayaknya kita perlu akhiri ya sesi kita malam ini. Semoga sudah bermanfaat ya, Bapak Ibu, langsung dipraktekkan. Betul. Dan ingat bahwa dalam proses belajar praktek mungkin nggak langsung efektif, bukan berarti tidak berhasil ya. Terus perlu dicoba terus gitu. Ya, oke. Jangan lupa juga untuk hadir di Brainfit Information Session untuk tahu bagaimana caranya meningkatkan kemampuan kognitif anak agar tugas parents lebih mudah, hidup lebih nyaman, karena anaknya mampu untuk berkooperatif dan lebih paham. Iya. Oke. Betul sekali, Miss. Yes. Oke, baik. That is all. Thank you, Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Thank you, everyone. Stay safe, stay healthy. Stay safe.